Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Eva Aulia. Ibu, saya akan memberikan sedikit konseling di sini ya tentang herbal pada masa nifas untuk meningkatkan produksi ASI. Nah Ibu, sebelum itu siapa namanya Ibu? Terus tanggal persalinannya kemarin tanggal berapa? 29 Juni. Alamatnya? Bogor. Kemudian berapa umurnya Ibu? 25. Terus berapa kali Ibu melahirkan? Baru 1 kali. Terus apakah kehamilan ini direncanakan? Terus riwayat persalinannya kemarin Ibu normal atau operasi? Terus jenis kelamin bayinya Ibu sesuai yang Ibu harapkan atau ada rencana mau yang laki-laki? Emang direncanakan. Sesuai berarti ya? Ya, Terus berapa kali Ibu menikah? 1 kali. Terus apakah Ibu bekerja? Tidak. Berarti IRT ya? Ya, Terus kalau suaminya Ibu apa kerjaannya? kita Pendidikan terakhir Ibu? SMP. Terus penghasilannya per bulan Ibu kira-kira lebih dari 3 juta atau kurang? Kurang. Terus kalau di rumah siapa yang bantu Ibu? Apakah mertuanya, orang tuanya, atau suaminya? Suami. Terus rencananya Ibu nanti mau tinggal di mana? Di rumah orang tua, rumah sendiri, atau di rumah mertua? Masih dulu. Terus gimana hubungannya dengan lingkungannya Ibu? Apakah baik atau nggak baik? Nah Ibu, di sini saya ada kuesioner yang bisa Ibu jawab ya. Di sini nanti Ibu bisa silang-silang ya jawabannya. Ibu silakan. Yang dicoret di sini apa? Iya di sini. Pilih Anda yang ini. Ini udah. Oke, makasih Bu ya. Sekarang kita lanjut Ibu ya. Kita akan konsen bagaimana sih cara meningkatkan produksi ASI. Di sini ada beberapa herbal yang bisa meningkatkan produksi ASI. Di sini ada leafletnya, Ibu bisa lihat sembari saya jelaskan Ibu ya. Jadi yang pertama herbal yang bisa meningkatkan produksi ASI ada namanya Ibu daun katuk. Nah, di sini ada penjelasannya ya daun katuk. Jadi daun katuk ini mengandung pirosterol yang dimana dia itu bisa meningkatkan produksi ASI karena dia itu merangsang peningkatan hormon prolaktin. Nah, kemudian bagaimana sih cara pengolahannya? Nah, di sini ada bahan dan juga cara pengolahannya. Bahannya sendiri, yang pertama ibu siapkan 1 genggam orang dewasa, 1 genggamnya tangannya Ibu ya, 1 genggam daun katuk, kemudian siapkan juga garam dan gula secukupnya, siapkan bawang putih 1 siung aja, nanti diiris tipis-tipis, kemudian siapkan air 750 cc. Nah, ketika semua bahannya udah disiapkan, selanjutnya Ibu bisa membuat sayur bening untuk daun katuk ini dengan cara yang pertama, panaskan air sampai dia mendidih, kemudian masukkan 1 siung bawang merah yang udah diiris tipis tadi, kemudian setelah dia mendidih baru masukin daun katuknya. Nah, ketika daun katuknya sudah layu, Ibu tambahkan garam sama gula secukupnya, kemudian gunakan api sedang Ibu ya atau api kecil. Nah, ketika sudah matang daun katuk yang sudah menjadi sayur bening itu siap untuk disajikan Ibu. Nah, ini dikonsumsi 2 mangkok per hari, dikonsumsi selama 7 hari Ibu. Selanjutnya Ibu ada herbal yang kedua. Di sini Ibu bisa lihat ada daun kelor. Nah,
Nah, daun kelor ini dia itu mengandung nutrisi seperti vitamin dan mineral, atau dia itu memiliki efek steroid yang bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, daun kelor ini olahannya sama seperti daun katuk tadi, cuman bedanya kalau daun katuk ini dia itu pakai bawang merah, kalau daun kelor ini dia nggak pakai bawang merah. Nah, bagaimana sih bahan dan pengolahannya? Nah, Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang seperti daun katuk, Ibu siapkan 1 genggam daun kelor, kemudian setara dengan 150 gram. Kemudian Ibu siapkan garam secukupnya, air 750 cc Ibu. Nah, kemudian Ibu panaskan air sampai dia mendidih, kemudian masukkan daun kelor selama 15 menit Ibu. Tunggu selama 15 menit dengan suhu api 80 sampai 90 derajat Celcius atau dengan api sedang. Nah, nanti kalau daun kelornya udah layu, Ibu bisa tambahkan garam secukupnya. Nah, daun kelor siap untuk dikonsumsi. Nah, di sini ada Ibu dosis konsumsinya untuk sayur bening di sini bisa 100 gram per hari. Nah, Ibu di sini ada herbal yang ketiga, ada pepaya. Nah, dari pepaya ini bisa digunakan dari buahnya ataupun dari daunnya. Nah, peningkatan produksi ASI dari pemberian buah pepaya muda atau daun pepaya ini disebabkan karena terdapat saponin dan alkaloid yang terkandung dalam tanaman tersebut. Tapi Ibu di sini ada efek sampingnya jika dikonsumsi dengan tidak benar. Nah, efek sampingnya itu ada alergi. Jadi kalau kita mau bersihin buahnya juga harus dengan cara yang benar Ibu. Seperti getahnya itu harus dibersihin sampai bersih. Kemudian Ibu ada bagaimana sih cara mengolah dan bahan-bahannya? Apakah Ibu ada punya timbangan Ibu di rumah? Ada. Ya, jadi bahan-bahannya Ibu bisa menggunakan daun pepaya sebanyak 300 gram. Kemudian Ibu bisa menambahkan wortel 50 gram, bawang bombay 5 gram, dan cabainya juga 1 gram Ibu. Kemudian Ibu bisa menambahkan air juga 100 ml, dan juga Ibu bisa menggunakan gula juga 15 gram, garamnya 5 gram, dan tomatnya juga 10 gram. Kemudian lengkuas juga 2 gram Ibu, dan bawang putihnya 10 gram, dan tadi ya airnya 100 ml Ibu. Nah, Ibu untuk cara mengolahnya, Ibu bisa merebus daun pepaya tersebut hingga matang. Nah, kalau sudah matang, Ibu bisa tiriskan airnya, terus ditaruh di air dingin, kemudian diperas Ibu ya daunnya. Kemudian Ibu bisa memasukkan 45 gram minyak, kemudian Ibu bisa tumis bumbu dan daun salamnya hingga matang dan aromanya keluar. Kemudian Ibu bisa memasukkan wortel dan juga daun pepayanya. Kemudian Ibu bisa memasukkan air yang sudah disiapkan tadi ke dalam tumisan tersebut hingga matang. Kemudian masukkan garam dan juga gula yang sudah disiapkan. Nah, kemudian daun pepayanya sudah siap untuk disajikan Ibu. Nah, Ibu kemudian untuk dosisnya Ibu bisa lihat di sini ya, ekstrak daun pepaya itu 500 mg per hari, diminum 2 kali per hari Ibu. Kemudian untuk tumisan daun pepayanya yang tadi saya jelaskan itu dikonsumsi 300 gram per hari. Nah, tumis daun pepaya ini efektif dikonsumsi 10 hari untuk meningkatkan produksi ASI. Seperti itu Ibu dari beberapa herbal yang saya jelaskan tadi. Ibu apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.